Selanjutnya akan masuk kepada kelas mimpi yang jelas, dan kita silakan waktu dan tempatnya kepada wajah brand ketua kita yang sangat dibanggakan, Pak Han-gi Presiden. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kok kayaknya tadi lebih besar ya suara tepuk tangannya dibanding saya? Saya udah memberikan segalanya melalui convention ya. Saya harus berharap pada siapa ya? Saya tidak hanya akan bersandar, hanya bisa bersandar pada Tuhan saat ini ya. Udah lama ya tidak diadakan Sukses Academy selama 2 hari 1 malam. Sekarang corona sudah selesai. Jadi kita sudah bisa mulai kembali normal. Mengenai produk Atomy ya, terutama skincare. Setelah Anda mendengarkan tadi penjelasan, oke apa tidak? Jadi ini benar-benar sesuai dengan harganya. Ini benar-benar kualitasnya luar biasa sekali kan produknya. Jadi benar-benar harga yang absolut dengan kualitas yang absolut. Saya benar-benar menekan harga dalam produk-produk kita. Waktu nego harga sama Kolmar, itu tidak mudah ya. Pertama-tama harganya langsung dikasih bagus gitu, tidak seperti itu ya, namanya juga pedagang. Saya selama 10 tahun bekerja di produk produk spare part mobil, kendaraan. Jadi penjualan produk spare part itu dibandingkan perusahaan lain itu harganya sangat ketat sekali, perhitungan harganya. Karena hanya satu spare part aja, kalau naik harga sedikit aja, naik 10.000, naik 100.000, harga mobil itu naiknya bisa luar biasa. Jadi di produk spare part itu tidak bisa sembarangan mengeluarkan harga spare part itu ke pasaran ya. 받아가지고 참고는 해요. 참고 얼마 달라고 하는구나. 그런데 그렇게 주는 것이 아니고 공장에 옵니다. Jadi caranya mendapat harga yang bagus di sana itu kita tidak sembarangan minta produk harganya berapa, tapi kita harus langsung datang ke pabrik. Jadi kita bawa produk contoh, kemudian kita bawa ke pabrik, kita tanya untuk membuat ini butuh harga berapa. Nah, nanti dari pabrik dia yang akan menghitungkan biaya pembuatannya berapa, modalnya berapa, kalau sesuai baru nanti tinggal dibuat secara global di pabrik tersebut. Dan untuk penjualannya juga nanti, pembuatannya juga itu ada tenaga manusia kan. Nah, dalam waktu 1 menit atau 1 detik itu bisa menghasilkan berapa produk. Nah, itu lagi nanti dihitung lagi sebagai biaya pembuatannya juga. Jadi penghitungan harga juga tidak mudah ya. Jadi sangat ketat sekali untuk penghitungan harga di produk spare part kendaraannya.
Jadi waktu pertama kali kita berkolaborasi dengan Kolmar, saya berbicara, saya minta harga untuk produk ini. Saya mau produknya itu dibuat dari bahan alami tumbuhan. Terus katanya, dia berkata ini itu yang menjelaskan ini begini begitu gitu. Berarti butuh banyak tanaman. Lalu saya bilang ya kalau gitu tanam aja yang banyak tumbuhan. Jadi kita bisa dapat bahan-bahan yang dibutuhkan, bukan? Jadi dia mendengar omongan saya kok ini orang sembarangan banget gitu, nggak tahu apa-apa tentang kosmetik tapi ngomongnya sembarangan. Mungkin mereka berpikir begitu. Ya memang saya tidak pernah, tapi saya paham sistemnya, ya kan? Jadi kemudian saya mencari pabrik pembuatan bahan baku kosmetik. Saya langsung cari pembuatnya. Ya kebetulan saya ada kenalan di sana. Jadi untuk pembuatan ini tidak ada penelitian yang tepat. Jadi saya mau handle pabrik ini, saya yang akan handle. Kemudian saya menyiapkan semuanya. Saya memanggil pimpinan. Saya tanya kenapa ini nggak jalan. Ternyata tutupnya tidak ada katanya, tutup botol kosmetiknya. Kapan bisa ada? Katanya besok atau lusa. Terus saya gregetan sekali ya dengan jawabannya. Jadi meskipun akhirnya saya walaupun tidak minta laporan setiap menit, setiap detik, saya bilang setiap tahun, setiap jam harus berikan laporan ke saya. Dan saya bilang suruh selesaikan masalah pembuatan, masalah produksi ini, dan jangan datang-datang ke kantor. Pergi sana kamu ke lapangan untuk selesaiin masalah yang di sana. Jadi jangan sampai terlambat lagi seperti ini. Jadi saya suruh dia menjadi pimpinan di pabrik, kepala pabrik untuk atasi semuanya. Karena pengalaman saya di pabrik spare part dulu, setiap kali pembuatan produk, saya melihat orang yang saya kenal itu, dia bisa untuk mengatur semua produksi. Dan kalau ada masalah, dia bisa langsung mencari solusi. Bahkan sampai menjalankan perusahaan, saya lihat dia juga punya kemampuan di situ. Jadi pengalaman bertahun-tahun untuk bekerja di pabrik spare part bisa terlihat kemampuannya. 그걸 겸직을 또 했어요. 그래서 제가 이제 그 당시 ISO 9001이라고 처음 들어올 때 그때 이제 그거를 도입하는 거. 지금은 ISO 9001 제가 처음 심사 받을 때만큼 waktu dulu berapa tahun yang lalu pemeriksaan dari sebuah pabrik ataupun produk memang tidak sedetail sekarang, tidak seketat sekarang. Tetapi lama-kelamaan semuanya semakin lebih detail dan semakin ketat. Jadi saya harus mengembangkan sistem di pabrik dengan pembuatan produk-produk kita itu lebih ketat juga. Biaya penelitian itu bertambah. Kemudian biaya untuk QC juga ada. Semuanya dilakukan secara bertahap dan detail di tiap-tiap bagiannya agar bisa lolos dari pengawasan.
Kalian tahu di Jerman yang perusahaan yang membuat lift, elevator, 탱크도 만들고 하더라고. 그러니까 이제 대형 선박 조선소도 있고 saya bertemu dengan mereka juga. 그다음에 기관 사용 Ia membuat produk-produk besar lah untuk mesin-mesin besar. 텍스라는 회사가 있었어요. 그러면은 그런데 거기에 딱 갔는데 Saya pergi ke sana, 또 거기 와 있었어요. saya juga melihat ada tim dari Cina. Saya dari Korea ya, ada juga dari tim Cina. 당자가 이름과 다르더라고. Orang yang menjadi penanggung jawab di sana, 나보다 나를 담당하는 사람보다 한직급 높은 친구가 붙어 있어요. 그래서 야, 중국에는 니네 저 보스가 붙어 있고 너왜 나한테 붙어 있어? 막 이렇게 내가 좀 친해졌어요. saya lebih dekat dengan dia ya lama-kelamaan. Saya tanya sama dia, 같은 기계인데 3배를 내고 가져간대요, 돈을. 그 52억에 가져가고 나는 18억에 가져오는데. 근데 어떻게 그렇게 차이가 나냐 그랬더니 나는 이제 이런 뭐 기계 막 사다리를 올라가는 거예요. 그럼 그 사다리를 독일제로 사와야 될까요? 한국에서 만들면 될까요? 만들면 되죠. 그렇죠? 기계 밑에 jadi yang dari Cina itu 있어요. ditemani terus oleh bosnya si perusahaan itu. Bosnya nempel terus sama si orang dari Cina itu. Sedangkan yang menemani saya hanya si kepala gudang itu, kepala pabrik. Nah saya tanya, kok kenapa bos kamu kok dekat-dekat terus dengan mereka? Terus kata dia, ya yang dari grup mereka uang yang diberikan 3 kali lipat lebih besar dari yang kamu berikan, begitu katanya. Jadi kalau di sana mereka untuk membuat sesuatu, dia membuat semuanya dari bahan-bahan mentahnya juga sekalian semuanya. Tapi kalau kita membuat mentahnya sendiri, hanya penyelesaian akhirnya saja baru diserahkan kepada pabrik mereka. Jadi tentu saja kita lebih kecil uangnya yang dikeluarkan, bukan? Itulah sebabnya. 이런 거예요. 엔지니어링 플라스틱 같은 경우는 이제 그게 플라스틱인데도 습기를 먹어요. Jadi pembuatan sesuatu itu tidak mudah. Memang contohnya aja pembuatan plastik. Plastik aja itu jangan sampai bagaimana dia menyerap air dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya memanaskan, berapa derajat pemanasan yang dibutuhkan agar bisa membaur, dan bagaimana caranya untuk membentuk plastik tersebut. Dan belum lagi, kalau ada yang salah sedikit itu harus dibuang ya, itu produk gagal. Jadi produknya itu ada lagi dryernya untuk mengeringkan produknya. Jadi sebuah produk-produk besar ini benar-benar besar, dan saya bilang, apakah bisa membuatnya? Dan katanya bisa membuatnya juga. Waktu saya pergi ke Jerman itu ada yang datang sebelum saya datang, katanya orang dari Jepang. Orang itu tanya, boleh bawa kamera enggak? Dan boleh-boleh aja. Jadi orang itu bawa kamera, foto-foto, video-video, dan ternyata dengan kamera itu dia bawa ke sana dan membuat sendiri di Jepang. Jadi begitu kita datang, dari Korea datang, sudah tidak boleh bawa kamera. Jadi nggak bisa ditiru. Jadi saya memotonya dengan apa? Dengan mata. Saya foto pakai mata gitu. Jadi saya perhatikan dengan benar, dengan jelas. Tapi kan saya tidak bisa catat nih. Jadi saya bolak-balik ke kamar mandi, saya lihat sistemnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Saya hafalin, terus saya ke kamar mandi. Saya catat di kamar mandi, saya memo. Terus saya balik lagi ke depan, saya lihat lagi yang lain. Jadi saya begitu terus. Dan akhirnya saya datang ke Korea, pulang ke Korea. Dan akhirnya saya membuat sistem dryer itu. Dan ditanya, bagaimana cara membuat ini? Ditanya seperti itu. Jadi si teman saya itu bilang, ini nggak masuk akal, tapi ternyata saya bisa. Mesin yang sangat mahal, bermiliar-miliar harganya, saya beli sendiri dan saya setting sendiri.
Jadi sekarang 가격을 좀 깎아달라고 그랬더니 제 친구가 안 깎아주는 거예요. 그래서 이제 제가 그때 옆에 오스트리아에 kemudian saya beli lagi 2 mesin lagi, saya pesan 2 lagi. Saya minta diskon ya, saya minta diskon sama orang itu. 기계를 안 샀어. 근데 가격은 싸. 그 기계. 그래서 독일 기계를 2대를 사와 가지고 이제 야 우리가 또 2대 더 사니까 가격을 좀 Jadi 줘. 그랬더니 saya mencoba untuk menawar dan minta untuk dibuatkan dengan spek yang lebih rendah lah supaya lebih murah harganya. Tapi teman saya ini tetap tidak kasih diskon ya harganya. 기계인데 하여간 요 끝자리 3개라도 내가 제로로 좀 만들자. 그게 우리로 치면 한 571마르크인가 그랬어. 근데 이 친구가 내 지금도 기회 생생해. 요거를 제로로 571마르크 해달라. Dan akhirnya saya mencoba untuk minta diskon bukan dari harga mesinnya tapi harga barangnya. Sedikit aja supaya bisa mendapatkan harga yang terbaik. 이게 이 정도 기계면 얼마 정도 남겠다는 것을 저도 이제 대충 Saya pun sebenarnya udah menghitung gitu. Sebenarnya dengan harga yang sekarang pun sebenarnya sudah cukup oke, tapi saya tetap mau mendapatkan harga yang paling termurah dengan kualitas yang terbaik. 그런데 그 기계는 문제가 있어. 그래서 한국의 기계가 독일 기계가 도착한 다음에 Nah, setelah saya 기계를 melakukan berbagai macam riset, ternyata 그리고 들고 mesin yang dibuat di Korea itu hasilnya tidak bisa sama dengan yang dibuat di Jerman. 이렇게 문제 Jadi saya 내가 전에 지적을 했지. bilang kepada teman saya, problemnya ada di mana. Saya berikan informasinya dan teman saya mulai merubah dan memperbaiki 이런 도면을 네가 problem atau masalah yang ada di mesin yang teman saya buat. Terus saya bilang, ya tentu saja saya tahu. Teman saya sampai bingung bagaimana Anda tahu masalahnya apa saja yang terjadi dengan mesin yang saya buat. Dan saya bilang kepada teman saya, tentu saja hal seperti ini saya tahu. Nah, setelah seperti itu, akhirnya saya bilang, sebagai gantinya kamu harus turunin harganya, kasih saya diskon. Dan teman saya akhirnya memberikan saya diskon cukup banyak. 디렉트하고 해갖고 한국으로 Dan saya bisa menghasilkan produk yang terbaik tidak kalah dengan hasil yang diberikan oleh mesin yang dibuat daripada Jerman. Dan akhirnya teman saya itu benar-benar mengakui kemampuan saya, memuji saya, bagaimana kamu tahu problem dan masalahnya untuk mesin yang saya buat. Dan saya bilang, biasa saja, tidak apa-apa. Makanya karena itu saya bilang, kamu harus kayak saya diskon. Kalau begitu, 아니야 그냥 난 발표를 했고 saya sudah memberitahu kamu, pokoknya kamu harus kasih saya harga yang murah. Nah, itu teman saya sampai benar-benar terkejut dan memuji saya. 이제 지네 기계하고 내가 Dan saya berkolaborasi dengan mesin yang dibuat oleh teman saya, menghasilkan produk yang terbaik. 어떻든 그 기계를 이제 Dan pastinya dengan mesin yang sudah dibuat, harganya itu kurang lebih 180 miliar. Dan benar-benar harganya itu mahal. Tapi karena hal yang tadi saya sudah sampaikan, akhirnya didiskon menjadi 130 miliar. Padahal sebelumnya saya minta kurangin 10 miliar aja dia nggak mau. Tapi sekarang malah dapat diskon 50 miliar. 나름대로 오스트리아 기계 11억 사는 거하고 독일 기계 13억에 사는 거하고 Dan kalau dibandingkan dengan mesin-mesin yang dibuat di Jerman, dari Austria, pasti ada perbedaannya. Tapi yang pasti kita sudah berhasil membuat mesin itu sendiri, jadi menghasilkan produk
dengan harga yang lebih murah pastinya, karena segala sesuatunya dari mulai teknologi, mesinnya semuanya dari Korea yang buat. Dan sekarang sudah bisa membuat pabrik kosmetik sendiri, dan saat saya melihat sistem yang ada sangat luar biasa, dan pabrik kosmetik kita tuh sangat besar, sistemnya semuanya otomatis, dan saya benar-benar bangga. Nah, saat semuanya sudah mulai bekerja satu persatu, mesinnya bekerja dan semuanya sudah terprogram dengan baik. Dan akhirnya saya bisa bilang kalau produk kami itu sudah berhasil diproduksi dengan sempurna. Dan semua itu bisa dilihat. Padahal sebelumnya saya belum pernah punya pabrik kosmetik kan. Nah, 챔바 안에다가 원료를 다 집어넣어요. 그리고 이거를 일정 온도를 가하면서 에지테이션. dan suatu ketika ada teman saya yang bergerak di bidang lain, bekerja untuk produk vakum. Bertanya kepada saya, bagaimana ya untuk membuat sistem vakum yang baik, segala sesuatunya. Padahal saya sebenarnya nggak punya pengalaman juga untuk hal tersebut ya. Tapi saya bisa ngebayangin sistemnya tuh harus seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan saya menjelaskannya. 낮은 회사들은 어떻게 하냐면요, 그냥 거품이 들어있는 것을 튜브에다 담아. 그래가지고 이제 시장 바닥에 바구니에 담아놓고 뭐 마트 가면 막 바구니에 담아놓고 파는, 인터넷에도 막 싸구려로 파는 것들이 그런 거예요. Nah, untuk beberapa orang mungkin kalau membuat produk satu botol dengan busa yang banyak, hanya dengan memasukkan aja busanya ke dalam botol ya. Tapi kalau saya, bagaimana caranya membuang busanya tapi memasukkan isinya lebih banyak, dan itu tidak mudah ya. Dan teman saya itu sangat kaget loh dengan teori yang saya sebutkan. Bagaimana Anda bisa berpikir sampai ke arah sana? Bagaimana Anda bisa berpikir membuat busa itu menjadi tekstur yang solid? Nah, sama seperti saya menciptakan Hemoim ya. Saya bisa membuat bagaimana Hemoim itu bentuknya itu sangat ekstrak. Sangat ekstrak dengan berbagai macam kandungan, tapi harganya saya bisa tekan sampai 1/10-nya aja. Banyak orang yang berpikir, oh sangat mahal ya Hemoim itu produknya karena kandungannya sangat luar biasa. Tapi kaget ya. Dengan harga yang saya sudah ciptakan, dan itu semuanya itu ada teorinya, ada perhitungannya. 약효가 있어가지고 냄새도 막 벌레가 싫어하는 냄새인가 봐. 그래서 농약 같은 거 칠 필요도 없어요.
무배 Dan untuk produk-produk bahan utama Atomy, tidak hanya sembarang tanaman produk yang kita gunakan ya. Kita perhatikan juga segala sesuatu yang kita gunakan. Gimana produk kita tuh bisa dibuat sangat baik, organik, jauh daripada binatang-binatang. Sehingga bahan-bahan yang dihasilkan itu benar-benar yang berkualitas. Setelah saya merencanakan bagaimana merawat tanaman atau bahan-bahan utama dari Atomy, setelah itu saya juga memikirkan bagaimana mengekstrak semua bahan-bahan itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan teknologi yang saya ciptakan, sehingga Hemoim itu bisa mendapatkan kualitas yang absolut dengan harga yang absolut. Dan yang bisa membuat seperti itu nggak semua orang bisa ya. Dan saya sangat bangga akan hal itu karena bisa memberikan produk yang terbaik buat kita gunakan bersama. Dari mulai teknologinya, prosesnya, satu persatu saya pikirkan. Karena itu sehingga membuat Anda semua yang ada di sini itu lebih mudah ya. Selain menggunakan produknya, tapi juga merasakan hasilnya, jadi lebih mudah untuk bercerita atau merekomendasikannya lagi kepada orang lain. Karena itu kita semua bisa jadi konsumen minimal. Sekarang kita nih kurang lebih ada 150 juta member ya. Dari sini Anda bisa menilai ya, berapa banyak orang yang sudah menjadi konsumen. Terus banyak orang yang bilang, harganya bisa lebih murah lagi ya. Aduh, nggak bisa lagi ya, ini udah harga yang paling murah. Yang pasti, untuk harga pokok barang ya, mulai dari bahan dasar, segala biaya produksi itu sudah saya desain yang paling murah, yang paling terbaik, dengan kualitas yang terbaik pastinya. Dan bagaimana Anda semua itu bisa tahu bagaimana cara Atomy itu bisa sukses sampai seperti ini. Dan itu Anda semua harus tahu dengan pasti. Dan kalau tidak tahu, tidak akan bisa sukses. Jadi apa sih tipsnya untuk bisa sukses di Atomy? Itu yang pertama adalah produk yang kita gunakan sehari-hari. Apa aja itu? Yang paling mudah tuh skincare, produk kecantikan. Contohnya ya, mungkin kalau laki-laki ya nggak semua ya, tapi kalau perempuan coba. Contoh ya, kalau udah nggak ada waktu, lebih penting makan atau pakai skincare? Pasti lebih pilih skincare daripada makan. Jadi, saya boleh bilang, apa aja yang bisa memberikan kesuksesan di Atomy adalah produknya. Yang paling penting itu produknya itu digunakan oleh semua orang.
Dan produknya digunakan itu harus yang terbaik. Harus yang dikembangkan dengan baik, sempurna seperti produk-produk yang sudah dibuat oleh Atomy. Coba kalau di-compare harganya. Produk kita tuh satu persatu dibandingkan dengan produk yang lain. Contohnya, produk absolut kita yang kosmetik itu satu set itu harganya sekitar 1 juta lebih ya. Tapi kalau dibandingkan produk lain yang sejenis, satu macam itu bisa mungkin 500.000 atau 1 juta. Boleh dicek. Tapi kalau kita punya produk itu satu set loh. Mulai dari toner sampai perawatan akhirnya itu satu set harganya itu sangat murah. Dan kalau dibandingkan dengan produk lain, untuk produk kesehatannya juga seperti Hemoim dengan kualitas yang sama seperti Hemoim, boleh dicek itu harganya pasti lebih mahal, bisa 3 kali lipat dengan kualitas, terus juga ingredientnya, komposisinya benar-benar sama seperti Hemoim. Di luar sana itu benar-benar lebih mahal pastinya. Belum lagi kalau dibandingkan sama produk-produk yang saya boleh bilang palsu ya, hanya bilang, oh ini kandungannya ini, itu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya di dalamnya itu tidak sebagus itu. Nah, saya boleh berikan kasih contoh ya untuk produk-produk kesehatan yang biasa dikonsumsi seperti jamu-jamu kesehatan yang mungkin kita beli dari Cina misalnya saat kita memberikan hadiah untuk orang tua kita. Satu set itu tahu nggak berapa? Sekitar 2 juta. Nah itu biasa. Pokoknya harga standarnya 2 jutaan lah. Kalau untuk di Korea itu sekitar 2 juta untuk 1 bulan makan. Sekarang kalau di-compare sama Hemoim, sangat kental, sangat pekat dengan bedanya apa? Kalau yang besar itu satu box isinya air, dia campur air jadinya besar dan berat. Kalau kita nggak perlu, kita bikin lebih konsentrat, kecil, harganya cuma 1 jutaan aja, harganya cuma setengah harga. Itu yang kita bilang perbedaannya di Atomy. Itu biasanya 2 ampul ya dimasukin ya. Ini mirip cuma 1 ampul aja udah kayak isinya 2. Jadi dibikin lebih ekstrak, lebih kental. Dan produknya itu dipanggilnya makanan kesehatan ya. Yang punya kualitas yang terbaik itu ada dapat seperti sertifikat. Dan banyak orang yang pengen coba untuk membuat produk yang sama seperti Hemoim. Nah itu nggak gampang loh. Dan saya setiap hari minum Hemoim itu setiap hari 2 bungkus. Campur air hangat. Dan sangat menikmatinya. Nah, itu bagus untuk imun serta untuk kita punya hati ya atau liver ya. Dan dulu ya banyak orang yang melakukan penelitian itu pakai tes kepada hewan ya. Kalau kita tidak pernah dan memang tidak boleh lagi. Jadi produk-produk kita itu semuanya tesnya itu langsung kepada orang, tidak pakai lagi tes kepada hewan. Tesnya yang pertama itu diberikan contohnya misalnya nih 1 orang ini dikasih makan Hemoim setiap hari dan 1 orang lagi nih cuma dikasih ya minum air kayak biasa aja.
Dan setelah dibandingkan, nah orang yang satu juga ya biasa aja, tetap bisa hidup. 1 jam, 2 jam tetap bisa hidup, tapi habis itu lemes. Kalau yang satu lagi yang makan hemoim, tenaganya banyak. Nah, yang pakai hemoim itu benar-benar sempat punya tenaga banyak dan bisa dibuktikan pembandingnya. Yang pastinya kalau nggak minum hemoim juga nggak apa-apa. Cuma kalau minum hemoim itu jadi lebih sehat, lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya Anda semua di sini merasa lelah seperti itu, sangat lelah, pastikan Anda minum hemoim sehari 2 bungkus. Saya akan memberikan keterangan jujur dari saya. Pertama kali itu ada orang yang bilang, saya nggak tahu kenapa ya harus minum hemoim ya. Tapi setelah saya sadar ya, saat kita bertambah umur gitu ya, itu benar-benar terasa perbedaannya loh. Saat kita minum hemoim, itu benar-benar badan tuh terasa beda. 그래가지고 거기다 이제 뭐 한 달 반 동안 연재를 하자는 거예요. 이게 요만큼 쓰는데 매일 써야 돼. 와, 할 얘기는 이만큼 하는데. Jadi ada banyak hal yang harus saya lakukan. 그럼 요만큼 썼다가 요거를 줄여야 돼. 얘기를. 그거 하는데요. 새벽 2시, 3시. Sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Kemarin juga saya tidur tengah malam. Karena waktu itu harus mengerjakan tulisan. Jadi kalau percetakan itu surat kabar itu ada waktu tutup terima bahan ya. Karena di kemudian harinya itu harus di-print kan. Harus di-publish. Jadi pada saat itu minum hemohim harus begadang. Saat itu minum hemohim maka badan akan lebih tahan, lebih segar lagi. Jadi harus minum atomi sehari 2 kali. Ini bukan berarti setiap hari tuh mesti makan sampai 4 atau 6 ya. Dan tiap orang itu kebutuhannya beda sebenarnya. Ada orang yang memang perlu konsumsinya itu bisa lebih banyak. Ada juga yang hubungannya sama kondisi kegiatan sehari-hari. Terus juga berhubungan sama tinggi badan, berat badan, seperti itu. Jadi kita ambil rata-ratanya aja. Orang yang walaupun dengan tingginya sedang, berat badannya kurus juga, standar rata-rata itu ya minimal makan itu 1 atau 2 juga sudah. Ini cara saya konsumsi ya. Tapi untuk orang-orang tertentu yang mungkin badannya besar, tingginya lebih besar, aktivitas banyak, sebenarnya kalau mau konsumsi hemoim itu lebih dari 2 juga boleh. Dan nanti malam saya punya kelas khusus ya, 2 jam ya. Jadi nanti kita akan membahas itu lebih dalam lagi di kelas saya yang nanti malam jam 9 ya. Nah sebenarnya saya udah harus selesai, tapi sebenarnya banyak banget ya yang saya pengen sampaikan ya.
Ya sudah, jadi saya selesaikan aja ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.